Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, ini menarik nih. Teman-teman, langsung aja saya ingin mengajak kamu untuk berpikir di bagian depan ini ya. Kamu pernah gak sih bertanya di dalam hati, terutama ketika kita baru sakit hati ya sama orang atau orang-orang yang baru-baru ini hadir dalam hidup kita. Pernah kamu bertanya, salah saya apa sih? Kenapa orang itu harus ada dalam hidup saya? Atau mungkin lebih banyak lagi, bukan cuma satu orang bahkan. Kenapa sih kok aku harus bertemu orang-orang seperti mereka? Kenapa sih kok aku harus dilahirkan di keluarga ini? Yang mana keluarga ini ribut terus? Yang mana keluarga ini tidak pernah terkesan menyayangi dan menghargai aku? Atau kenapa ya kok diri aku tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang benar? Kalau itu adalah pertanyaan kamu dan memang benar, itu pun bisa menjadi kunci rejeki dan jodoh seseorang. Jadi kalau kamu lagi seret rejeki, mohon maaf, bisa jadi ini adalah petunjuk yang selama ini seringkali kamu abaikan. Padahal ini adalah biang atau otak dari segala masalah rejeki dan jodoh yang selama ini kamu alami. Jadi sekarang saya doakan dulu kamu ya sebagai sahabat saya. Apapun yang sedang kamu alami, hey sini, saya peluk kamu dari jauh ya. Sambil saya tersenyum kemudian berkata, diri kamu baik-baik aja kok. Kamu luar biasa, kamu selalu spesial bagi saya. Dan kamu janji ya untuk selalu tersenyum. Kalau kamu janji untuk selalu tersenyum, tuliskan dong di komentar, saya berjanji mas untuk selalu tersenyum di dalam hidup yang indah ini. Tuliskan begitu, itu doa buat kamu. Nanti saya berikan hati ya, silakan. Nah sekarang sambil kamu menuliskan satu kalimat indah yang menjadi doa buat diri kamu sendiri, yang mana kamu berjanji untuk selalu tersenyum ya di hidup yang Tuhan ciptakan ini, yang udah indah ini buat kamu. Walaupun masalah kemarin banyak banget saya tahu, saya ingin memberikan kamu satu pencerahan. Ya, satu pencerahan ini seperti biasa karena ini adalah hari di mana cerita Quora sebagai landasan ilmunya. Saya membawa kisah ini dari salah satu portal berita online yang saya baca dan ini membuat saya jadi tersentuh teman-teman. Coba deh kamu dengerin dulu, ini kamu juga bukan? Jadi singkat ceritanya ya, ini ceritanya panjang, saya singkat aja. Ada seorang anak, dia perempuan, dia menjadi anak kedua teman-teman. Ketika menjadi seorang anak kedua, entah kenapa dia merasa hidup ini terasa tidak adil. Orang tuanya memperlakukan kakaknya seperti seseorang yang diagung-agungkan. Dan orang tuanya juga memperlakukan adiknya sebagai anak ketiga dengan perilaku yang bagaikan ratu karena adiknya perempuan juga. Sementara dia sebagai anak kedua selalu disalahkan, selalu dijadikan tumpuan, tapi entah kenapa kok ya gak pernah gitu loh ngerasa bahwa aku ini berharga gak ya buat mereka. Sampai akhirnya anak ini pun juga sama nih seperti kamu, seringkali bertanya di mana letak keadilan Tuhan untuk hidup saya ini, dan di mana letak keadilan hidup saya, dan saya tuh harus apa sih? Kenapa kok saya jadi anak kedua gini banget? Nah, coba deh jujur, apakah kamu ada di antara yang mendengarkan saya sebagai anak kedua juga dan mengalami sindrom anak kedua ya namanya, dimana kamu nih ya kayak tadi gitu. Jadi anak kedua tuh gak enak mas, diagung-agungkan enggak, ya kan, diperlakukan seperti seorang ratu atau raja enggak, tapi kadang-kadang malah kelupaan gitu. Ada gak kamu yang kayak gitu? Atau mungkin kamu bukan anak kedua, malah justru anak pertama atau anak terakhir, atau anak tunggal bahkan, tapi tetap aja ngerasanya tuh seperti sindrom anak kedua juga, dimana kamu sudah berusaha jadi anak yang terbaik, tapi kok ya maaf, gak seperti yang diharapkan gitu loh timbal baliknya. Oke, sekarang langsung saya ingin kamu bermain bersama saya ya. Kamu santai aja, tetap melakukan apa yang sedang kamu kerjakan seperti biasanya. Tapi coba jawab dalam hati aja satu persatu pertanyaan saya ini, karena ini adalah bagian dari permainan. Ini seru nih, oke? Siap? Gini, teman-teman,
Saya mau nanya sama kamu, jawab dalam hati aja ya. Siapa sih orang satu aja yang menurut kamu paling keren dalam hidup kamu? Ya, jawab dalam hati. Siapa sih satu orang yang menurut kamu dia itu paling keren buat kamu? Orang ini bebas. Bisa orang yang kamu kenal atau bisa juga orang yang tidak kamu kenal. Idola lah. Siapa orang itu? Sebutkan dalam hati sekarang. Sudah? Sudah kebayang wajahnya? Sudah kebayang namanya? Sudah disebutkan? Bagus. Sekarang pertanyaan kedua, dan ini yang paling penting. Kenapa? Kenapa harus orang itu yang menjadi idola buat kamu? Kenapa bukan orang lain? Saya yakin orang yang kamu idolakan ini belum tentu diidolakan juga sama teman kamu, belum tentu diidolakan sama orang tua kamu, bahkan belum tentu juga diidolakan sama banyak orang. Tapi kenapa kamu bisa suka sama orang ini? Apa landasannya yang membuat kamu kok aku suka banget sama nih orang, aku mengidolakan banget nih orang, kenapa? Coba lagi-lagi kamu jawab dalam hatimu sendiri, kenapa? Nah, ini dia nih. Ini jawaban dari materi daging di video ini. Apa itu, Mas? Sederhana, teman-teman. Kenapa? Kenapa saya tanya pertanyaan ini kepada kamu coba? Jawabannya sederhana, teman-teman. Sederhana banget. Sadar nggak? Kamu mengidolakan orang. Dan orang yang paling kamu idolakan itu sebenarnya adalah orang yang paling kamu butuhkan buat hati kamu. Waduh, ngejelek banget nih. Aduh, tersentuh banget. Saya ulangin ya. Kamu sadar nggak? Orang yang kamu idolakan tadi, yang satu orang doang itu adalah sesosok orang yang sebenarnya menurut kamu bisa loh mengisi kekosongan diri kamu yang selama ini kosong kan? Kenapa sih kok kamu rasanya kosong? Karena di dalam diri kamu ada bagian yang mohon maaf secara psikologis tuh nggak keisi. Kenapa kamu bisa idolanya itu orang yang kamu pikirin atau kamu sebutin tadi? Karena orang itu bisa membuat kamu nyaman. Karena orang itu bisa membuat kamu merasa kagum. Kenapa kagum? Karena dia punya sesuatu yang aku butuhkan, yang selama ini ternyata tidak ada di dalam diri aku atau menghilang. Betul apa betul? Renungkan. Wah, ya juga nih ya. Kamu mengidolakan siapa? Ya, let's say ceritanya kamu mengidolakan seseorang artis. Artis itu mungkin hanya penyanyi atau pemain film, tapi kamu sadar nggak? Dari cara dia bernyanyi, dari cara dia main film, itu kamu suka. Karena cara dia menggerakkan tubuh, cara dia bernyanyi, cara dia acting, itu membuat kamu ngerasa bahwa hidup kamu tuh menarik. Itu dia. Kamu lupa bagaimana cara membuat hidup kamu menarik, teman-teman. Saya ulangi ya, ini biang keroknya. Rezekimu jadi kurang bagus, maaf ya, karena dirimu kurang atau lupa bagaimana cara membuat hidupmu menarik. Bahkan untuk jodoh, ini juga paling sering nih. Mas, aku bingung nih kenapa kok aku umur segini belum nikah? Kenapa sih kok aku umur segini belum ketemu jodoh? Hei, kamu belum ketemu jodoh bukan karena kamu jelek. Bukan karena diri kamu orang yang belum banyak duit. Bukan sama sekali. Tahu nggak? Kamu jadi nggak ketemu jodoh karena salah satunya diri kamu tidak pernah bahagia. Betul nggak? Coba renungkan aja. Iya kan? Rezeki seseorang termasuk kesehatan, jodoh, kedamaian hati, semua berawal dari satu hal, teman-teman. Apa itu? Kita tidak lupa membuat diri kita sendiri bahagia. Betul apa enggak sih? Renungkan. Iya kan? Nah sekarang di bagian ini saya akan membuat kamu menjadi paham bagaimana cara membuat diri saya sendiri, Mas, supaya saya itu jadi bahagia. Iya juga nih kalau dipikir-pikir. Itu juga, Mas, alasan saya kenapa saya mengidolakan orang tadi yang saya pikirin. Karena menurut saya orang itu bisa bikin saya bahagia, Mas. Iya kan? Orang itu bisa bikin saya bahagia. Kenapa? Karena saya selama ini kurang paham apa sih yang bikin saya bahagia sehingga saya lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Betul apa enggak? Nah sekarang coba deh, saya punya satu cara sederhana yang bisa kamu lakukan, teman-teman, untuk membuat kamu seizin Tuhan menjadi lebih bahagia. Mau ya? Mau tahu caranya gimana? Sederhana kok. Pertama, kamu harus tahu dulu,
Kebahagiaan itu adalah emosi. Ulangi bersama saya, kebahagiaan adalah emosi. Bagus. Emosi itu gimana cara mengeluarkannya, Mas? Emosi itu membutuhkan gerakan. Ulangi bersama saya, emosi membutuhkan gerakan. Bagus. Nah, sekarang saya ingin kamu melakukan beberapa gerakan sederhana. Enggak kok, saya enggak suruh kamu lompat-lompat. Enggak, jadi aneh dong. Lompat-lompat di kantor, ngapain nih orang? Wih, kasihan tuh anak tuh, keracunan pagar kehidupan. Jangan ya, jangan lompat-lompat. Nanti kalau lompat di kantor, di kampus, di rumah, loh ini orang kenapa? Nanti orang malah ngira kamu lagi ada masalah, lagi kerasukan. Jangan dong ya. Enggak perlu lompat-lompat. Yang harus kamu lakukan sederhana. Gimana caranya? Praktekin ya. Coba sekarang juga kamu melotot. Loh, Mas, beneran nih? Bener, coba praktekin dulu makanya. Melotot, tapi jangan melototin orang. Ya, serem dong. Coba kamu melotot ya. Melotot aja, tapi ke bawah deh. Ya, ke bawah melotot. Nah, dengan kamu melotot ke bawah aja, kamu sadar nggak? Ngerasa nggak sih di bagian kepala kamu itu rasanya lebih enak? Kepala bagian depan, bagian jidat, ketika kamu melotot dan menghadap ke bawah, rasanya kepala depan lebih enakan. Loh kok bisa, Mas? Bener ya? Bener. Sebentar. Kamu tahan posisinya seperti itu. Pada hitungan ketiga, kamu langsung dongakkan kepala ke atas, lantas kamu ketawa hahaha 3 kali. Siap ya? Jadi kamu kan melotot nih, melotot ke bawah. Ya kan, melotot ke bawah. Kemudian saya hitung 1-3. Di hitungan ketiga kamu langsung dongakkan kepala ke atas dengan mata tetap melotot ya. Kemudian kamu langsung ketawa aja maksa. Ketawa maksa aja dengan bibir yang kamu buka lebar-lebar. Hahaha. Ketawa maksa. Oke, siap ya? Ingat, ketawanya nggak usah ada yang lucu. Ketawa maksa aja. Kita buktikan ini ampuh. Siap? Oke, kita ulang dari awal. Kamu melotot dulu, madep ke bawah. Oke. Di hitungan ketiga, kamu langsung mendongakkan kepala sambil kamu tersenyum lebar dan hahaha. Siap? Oke? Oke. Melotot, lihat ke bawah. 1, 2, 3. Ngelihat ke atas, mendongak ke atas, kemudian kamu buka mulutmu lebar, katakan hahaha. Kan? Jadi ketawa beneran nggak? Ada ketawa dikit-dikit mulai keluar. Iya juga, masih ampuh nih. Oke, kita ulangi lagi. Ini seru ya. Seru nih. Oke. Lihat ke bawah lagi, melotot lagi. Lihat ke bawah, melotot lagi. Kemudian di hitungan ketiga, pada hitungan ketiga kamu mendongak ke atas sambil kamu ketawa hahaha. Siap? Oke. Ya. 1, 2, 3. Hahaha. Saya mempraktekannya aja jadi ketawa sendiri. Kenapa? Nah ini loh maksud saya teman-teman. Sudah. Kamu sadar nggak ketika mempraktekkan ini dan kamu benar-benar mempraktekannya dengan sungguh-sungguh, pasti ada ketawa-ketawa kecil yang keluar. Aneh ya, padahal nggak ada yang lucu. Padahal saya tidak menyuruh kamu melihat film humor di sini. Kamu tidak saya suruh untuk melihat acara-acara yang bikin kamu ngakak di sini. Enggak kok. Saya menyuruh kamu bahkan untuk tertawa tapi dipaksa dulu. Tapi kok jadi ketawa beneran ya, Mas, walaupun sedikit-sedikit? Jawabannya karena saya memancing kamu untuk menjadi orang bahagia. Itu dia jawabannya. Bahagia itu butuh dipancing, bukan ditunggu. Ulangi bersama saya, ayo. Bahagia itu butuh dipancing, bukan ditunggu. Ulangi lagi, bahagia itu butuh dipancing, bukan ditunggu. Artinya apa? Sadar gak sih yang bikin kamu gak bahagia selama ini apa? Iya, karena kamu berpikir bahagia itu harus aku tunggu sampai aku dapetin. Padahal enggak. Ini barusan yang kita lakukan, ini hal sederhana loh. Sederhana banget malah. Tapi kok bisa ya, ampuh gitu loh. Seolah-olah kayak saya tuh menyuruh kamu ketawa nonton film humor. Padahal enggak. Nah sekarang tugas kamu adalah gini, dengerin. Lihat diri kamu. Kalau kamu semakin sedih, kamu harus sering mempraktekkan ini lebih dari sekali dalam satu hari. Misalnya kamu sedih banget, entah baru putus, entah mungkin baru kena masalah di kerjaan. Ingat, kamu harus bahagia dulu untuk mengundang kebahagiaan. Itu rahasia kehidupan. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang benar-benar bahagia, pancing dulu kebahagiaan. Pakai terapi yang saya ajarkan ini. Mungkin bagi sebagian orang, terutama yang gak mau praktek, ini konyol. Karena kamu gak praktek. Tapi kalau kamu praktekin, percaya deh, kamu akan berubah pikiran dan ngerasa, oh iya ya,
Bener ini nggak main-main, kok bisa. Hanya sederhana seperti ini saya jadi berubah. Nah, cuman gini teman-teman, dengerin ya. Ada kalanya kamu butuh dibantu. Kalau setelah melakukan terapi ini kamu sudah lebih baik, alhamdulillah. Ya, bersyukur. Tapi kalau ternyata masih ada 1, 2, 3 hal yang ganjel, kamu butuh curhat dengan saya, boleh. Saya membuka diri untuk curhat dengan kamu. Caranya gimana, Mas? Lihat di bagian deskripsi. Di deskripsi video ini ada link yang bisa kamu sentuh untuk pendaftaran curhat. Kamu daftar aja, nanti dari situ insya Allah kalau ada tempat kita bisa ngobrol ya. Coba aja dulu. Oke, ingat pesan saya, tidak boleh membohongi diri sendiri. Kalau kamu masih butuh bantuan, kamu harus benar-benar jujur bahwa ya, aku butuh dibantu dan sepertinya Mas Aryan ini cocok sama saya. Coba Oke, saya tunggu kamu ya. Praktekkan ini semua berulang kali dan kalau kamu suka dengan video ini seperti biasa tolong klik jempol ke atasnya dan share ya. Share link video ini kepada siapapun yang bisa kamu tolong atau kamu bantu sebanyak-banyaknya. Pagar Kehidupan butuh kamu supaya Pagar Kehidupan bisa semakin dikenal banyak orang untuk menyembuhkan orang-orang seperti kamu nih. Yang pengen ditolong tapi nggak tahu harus kemana. Itu amal baik loh ya. Itu amal yang luar biasa baik. Sebarkan Pagar Kehidupan. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.